Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita tampi. Allah titipkan nikmat ini tentu saja bukan tanpa tujuan, tidak lain agar nikmat ini menjadi bekal kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, pastikan seluruh nikmat efektif kita gunakan untuk beribadah kepadanya sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Cukup dikatakan kerugian bagi seorang hamba ketika diberi nikmat tetapi nikmat itu tidak terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan sehat kita hari ini menjadi bekal untuk tegak sholat malam kita, tegak ibadah-ibadah makhdhah kita, dan tegak pula ibadah-ibadah sosial kita. Demikian juga titipan harta kepada panjenengan, mudah-mudahan menjadi kendaraan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berikan tarbiyah kepada Qarun ketika Allah menyebut dalam Quran surah Al-Qasas 77, dikatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Allah memerintahkan kepada Qarun agar harta yang dimilikinya dijadikan untuk kendaraan menuju akhirat, mendapatkan akhirat. Adapun urusan dunia dengan bahasa jangan dilupakan. Artinya dunia itu bukan tujuan, dunia hanya satu fase kehidupan yang harus kita lalui. Disinilah kita menanam dan di sana nanti kita panen insya Allah. Maka siapapun yang baik tanamannya, rapih tanamannya, sabar dalam bercocok tanam, maka insya Allah dia akan mendapatkan panen yang banyak. Demikian para ulama menyebut tentang kedudukan amal soleh. Semakin banyak amal soleh kita, maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan mansilah kita, kedudukan kita di yaumil akhir menjadi tinggi. Sesungguhnya sorga itu ada 100 tingkatan dan masing-masing tingkatan baina sama iwal antara langit dan bumi jauhnya. Dan setiap kita akan menduduki pada kedudukan masing-masing berdasarkan amal soleh kita. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini insya Allah kita belajar tentang syarah rinci rukun iman. Saya bawa kitabnya, sebenarnya ini ada 2 kitab seperti ini. Ini ada dibagi menjadi 2. Yang satunya membahas tentang 1 sampai 4. Yang ini membahas 5 dan 6. Nah, ini menjadi penting karena sempat saya berbicara dengan Pak Nandang dulu ketika di sekolah tentang pentingnya rukun iman. Dan sudah saya sampaikan pengantarnya, dan bab tentang rukun iman ini bab yang sangat urgent, sangat penting, karena kalau keliru dai-nya bahaya banget nih. Karena di Indonesia itu ada banyak sekali hal terkait dengan rukun iman ini. Ada yang akidahnya melenceng, ada yang akidahnya lurus, maka kita harus perhatikan betul. Ada sebagian dai yang menyebutkan di rukun iman ini bab qada dan qadar itu jauh sekali dari apa yang dimaksud para ulama. Sebagian organisasi yang sekarang setelah dibubarkan itu tidak mempercayai siksa kubur, subhanallah. Nah, ini persoalan yang harus menjadi bahan pertimbangan untuk orang-orang yang belajar. Dan kebetulan saya mempelajari seperti itu cukup lama ya. Jadi meneliti tentang hal seperti itu cukup lama karena ini terkait dengan rukun iman kita, sesuatu yang gaib yang kita hanya bisa bicara dengan dalil saja. Mas Amar tadi membacakan sebagian dari Quran surah Al-Maidah dan surah Al-Mujadilah. Itu terkait dengan pembahasan kita hari ini. Jadi ini enaknya kalau punya anak hafal Quran. Nanti bahas tentang apa ya? Pembahasan ayat tentang qada dan qadar. Maka bacalah ayat yang terkait dengan itu. Nah, ini penting. Makanya sering saya katakan ke anak-anak itu
Zaman sekarang itu yang paling kompetensi, mengerti betul, hafal betul. Hari ini sarjana begitu banyak, tapi banyak sekali sarjana yang jahat terhadap akademiknya. Dia nggak ngerti dengan apa yang dipelajari, itu banyak sekali. Fakta bukan itu? Fakta. Saya melihat ada seorang guru agama S2 loh, MAG, tetapi baca Quran saja berantakan, tahsin saja berantakan, tajwid saja berantakan, dan ini banyak terjadi Bapak Ibu sekarang. Makanya sering saya katakan ke anak-anak itu, kompetensi yang paling penting, kamu tuh mengerti betul. Itu di antara doa kami setiap hari orang tua adalah Allahumma faqihhum fiddin wa alimhum ta'wil. Saya mohon kepada Engkau ya Allah agar anak-anak kami paham ilmu agama dan mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang ilmu tafsir. Karena zaman sekarang sekali lagi begitu banyak subhat yang mengalir di medsos, di YouTube, begitu banyak. Sehingga seringkali orang-orang awam mengambil ilmu yang keliru. Dan kadang-kadang orang terpukau dengan retorika seseorang. Kelihatan begitu menakjubkan, padahal sesungguhnya kosong ilmunya. Maka Bapak Ibu semuanya, dulu sudah pernah saya antarkan tentang pengantar pembelajaran tentang rukun iman, yaitu kita mengambil diantaranya adalah hadis Jibril. Ketika Rasul ditanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir antu'mina bil qadari khairi wa syarih. Itu rukun iman, ada 6 nih. Ingat, kalau bicara rukun berarti harus semuanya ada. Sekali lagi, bicara rukun berarti harus semuanya ada. Kita tidak boleh menghilangkan salah satunya. Jikalau ada orang mengatakan saya nggak percaya ada yaumil akhir, maka batal imannya. Gitu. Sebagaimana ketika kita membicarakan tentang rukun kalimat la ilaha illallah ada 2, yaitu an-nafyu wa isbat, yaitu penafian atau peniadaan dan isbat penetapan. Kita meniadakan Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Itu namanya penafian, menafikan, benar-benar nggak ada. Baru kemudian isbat, illallah, kecuali Allah saja. Nah, ini harus selalu hadir dua-duanya. Begitu banyak orang yang kehilangan salah satunya, banyak sekali. Sebagaimana sering saya contohkan, orang ditanya, yakinkah engkau kepada Allah? Yakin, masa nggak yakin? Siapa Tuhanmu? Allah. Tapi di waktu yang bersamaan ketika melihat tetangganya dagangannya laris, sementara dia kurang laris, mulai dia kena subhat. Loh, dia kok laris, saya kok tidak? Maka kemudian dia mulai cari-cari selain Allah untuk mendapatkan kelarisan. Berarti dia kehilangan la ilaha, bahwa seharusnya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, berhak dimintai, berhak kita berdoa kepadanya. Tapi kadang-kadang karena sebuah keadaan orang kehilangan satu rukun itu. Ketika itu terjadi maka batal. Nah, betapa pentingnya kita mempelajari tentang ilmu sehingga kita tidak keliru di bagian yang sangat penting. Saya katakan ke Amar, rakaat 1 pakai nada yang lain, rakaat kedua pakai nada yang lain. Ini yang saya bilang betapa expert itu penting. Saya katakan, saya penghafal Quran, Amar penghafal Quran, anak penghafal Quran, enggak banyak Bapak Ibu semuanya. Orang yang menghafal Quran dengan merubah nada tidak lepas hafalannya, itu jarang banget. Biasanya begitu berubah nada berantakan. Nih, berantakan. Jadi perhatikan nih, tadi antara rakaat 1 dan rakaat 2 beda tuh. Yang rakaat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, gitu kan. Yang rakaat kedua udah beda lagi. Ini kebiasaan kita di rumah dengan ibunya, dengan saya sebagai hiburan ya, untuk merawat hati. Salah satunya adalah seperti itu. Ini yang sering saya katakan ke anak-anak, zaman sekarang kompetensi itu jauh lebih baik daripada gelar itu sendiri. Karena kami termasuk yang meyakini bahwa kita nggak mau menipu secara akademik. Karena sekali lagi banyak zaman sekarang sarjana agama tapi baca Quran saja berantakan. Subhanallah. Semoga kita terhindar dari hal yang sedemikian.
Kita lihat semuanya nih, bahwa ini kitab ini udah saya pindah ke tablet nih, jadi udah saya jadikan PDF. Karena zaman sekarang itu bawa-bawa kayak gini agak repot nih, makanya tinggal dipindah ke tablet seperti ini udah selesai, simpel banget nih. Makanya kalau ada orang kok belajar dari Google, menurut saya enggak apa-apa masalahnya. Google itu hanya rak perpustakaan yang ada di online. Justru dengan Google itu jenengan itu dimudahkan untuk cari rak-raknya itu. Dulu di UGM saya belajar ke perpustakaan itu datang manual, ambil di rak, turunin, dibuka, lama banget itu. Sekarang dengan Google jenengan tinggal menuju kemana tuh bisa. Tafsir Ibnu Katsir di halaman sekian, tek, langsung di halaman itu. Bayangin, kita tuh dimudahkan banget oleh teknologi, dimudahkan sekali. Bahkan dalam satu waktu kita bisa berbandingkan, ini pendapatnya Ibnu Katsir, ini pendapatnya As-Sa'di, ini pendapatnya ulama ini, ulama itu dalam satu tempat. Bayangin, dulu kita harus buka satu menghadirkan sampai 5 kitab. Masya Allah. Sekali lagi, maka di zaman sekarang sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak bisa sebenarnya. Masya Allah. Setiap persoalan sudah dibahas oleh para ulama dengan sangat detail sekarang itu. Masya Allah. Dan teknologi sangat membantu kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, rukun iman yang menjadi kepentingan kita untuk mendalaminya, kita tahu ada 6. Nah, kenapa saya bahas sekarang yang ke-6 dulu? Karena dulu saya sempat ngobrol sama Pak Nandang waktu di sekolah, itu bab tentang ini. Bab tentang ini, yaitu iman kepada takdir. Jadi pernah dengar qada dan qadar, nanti pembahasannya lain waktu, insya Allah. Saya bahas perbedaan qada dan qadar itu. Sesungguhnya itu satu kesatuan saja sebenarnya. Jadi menjadi suatu perkara yang maklum bagi seluruh umat Islam. Ibu-ibu, saya perlambat insya Allah ini karena ini belajar yang kategorinya agak berat. Saya perlambat insya Allah. Ibu-ibu perhatikan, menjadi suatu perkara yang maklum bagi seluruh umat Islam bahwasanya di antara rukun iman yang 6 adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Jadi perkara yang maklum, artinya setiap mukmin, setiap muslim itu mesti tahu ini. Maklum, nek jenengan ngaku sebagai muslim, maka jenengan pasti harus paham dan berusaha memahami tentang rukun iman ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan di hadis Jibril, disebutkan di bagian yang ke-6 adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Panjenengan antu'mina mengimani takdir dari Allah khairihi wa syarih, baik takdirnya takdir yang dianggap buruk maupun yang baik. Iman, kita harus iman kepada dua-duanya ya. Bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin itu. Nanti ada tahap-tahapnya Bapak Ibu, supaya pengertian kita tuh nggak keliru dalam masalah ini. Tolong ketika saya menyampaikan ini jangan banyak bertanya-tanya dulu di pikiran gitu. Karena ini harus selesai nih. Ini sekitar berapa halaman gitu. Sebenarnya nggak banyak pembahasan ini. Dari halaman 699 sampai 784. Sekitar plus minus 100 halaman lah. Jadi berbicara tentang qada dan qadar, jenengan harus bertahap. Nih, jangan lompat dulu. Saya yakin jenengan sudah punya pengetahuan sebelumnya, tapi ini meluruskan pengertian nih. Makanya tahap-tahapannya diikuti nih. Mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita nih. Ini tuh penting banget Bapak Ibu nih. Bagian itu bagian yang penting banget nih. Masya Allah nih. Betapa sering kita mendengar orang awam berkata, ini sudah takdir, ya enggak? Ini kejadian sesuatu, niki pun takdir kasus niki. Kecelakaan misalnya, naudzubillah, nggih pripun, niki pun takdir, ini sudah takdir, kan begitu nggih? Bahasa kita nih, bahasa orang awam, kita semua. Ini sudah digariskan oleh penguasa langit dan bumi, ya enggak? Ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering dengar kayak gitu nggih? Sering. Ini sudah ditentukan oleh yang di atas. Orang itu normalnya bilang Tuhan itu di
di atas. Padahal ulama akidah bertengkar masalah ini, bertengkar masalah Allah di atas. Allah tuh nggak bisa ditunjuk, Allah tuh nggak bertempat dan lain sebagainya. Kita tuh hanya baca dalil. Kata-kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di ars. Itu bukan berarti Allah butuh ars gitu. Kemudian Allah duduk di ars, itu bukan. Beristiwa ya pokoknya beristiwa, terserah Allah caranya begini, kita nggak tahu. Jangan bertanya caranya, kaifanya, bertanyanya bagaimana, itu nggak boleh. Tapi bahwa Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, iya, memang begitu ayatnya. Jadi kadang-kadang di kalangan akidah itu bertengkar bab seperti ini, jadi kan nggak perlu masuk ke wilayah itu. Bertengkar di wilayah itu nggak penting belas. Itu biar orang-orang yang berilmu yang mikir. Kemudian dan ungkapan-ungkapan lainnya yang menunjukkan bahwa beriman kepada takdir sudah terpatri di dalam hati seluruh kaum muslimin otomatis sebenarnya, bahkan orang non muslim sekalipun, gitu. Kita sering dengar orang non muslim mengatakan terserah yang di atas, begitu. Seluruh kejadian yang terjadi di bumi baik atau buruk semuanya adalah atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terlalu cepat betul ibu-ibu? Masih bisa diikuti ya, insyaallah ya. Beriman kepada takdir merupakan salah satu pondasi dari rukun iman yang 6. Sebagaimana disebut di dalam hadis Jibril tadi, antuk minabil qadari khairihi wa syarih. Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir yang baik dan buruk, maka keimanan dia terhadap rukun-rukun iman yang lain tidak bermanfaat. Sebagaimana disebut bahwa rukun itu harus hadir semuanya. Nggak boleh jangan mengimani satu yang lain dibuang, mengimani 5 yang satu dibuang. Saya percaya, tapi saya nggak percaya terhadap adanya hari kebangkitan, batal. Jika ada orang mengatakan sok-sokan ngerti menung kue urung mati, subhanallah, pernah rono po, nah, ini sudah batal ini. Sekali lagi bicara rukun iman, bicara hal yang sifatnya memang seperti itu, keimanan, Bapak Ibu semuanya. Beda dengan rukun Islam, fisik, sholat ketok, asyhadu alla ilaha illallah ketok ngomong, kan gitu. Maka ini sesuatu yang berbeda, maka tingkatannya selevel di atasnya, muslim, mukmin, muhsin. Karenanya iman yang 6 ini harus diimani secara totalitas, tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh parsial, tidak boleh mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5. Amar tadi baca dari ayat 1. Ayat 1 tadi kalau nggak salah, yaitu al-yauma ukhilla lakumut thayyibat. Coba dibacakan Pak Parti. Jangan bawa HP nggak bawa. Harusnya bawa besok Pak. Saya lebih percaya bacaannya Pak Parti, karena Pak Parti pengajar tahsin. Pada hari ini dihalalkan bagimu makanan yang baik. Al-yauma, pada hari ini uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Dan seterusnya, dengan lihat nanti di akhir ayat 5 ini dikatakan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi Al-Maidah ayat 5 itu agak panjang, diawali dengan yang tadi itu tentang masalah bolehnya kita memakan sembelihan dari orang ahli kitab. Sebaliknya juga kita demikian. Nanti di akhir ayat dikatakan siapa yang kufur setelah beriman maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi persoalan rukun iman, siapa yang kufur setelah beriman maka amalnya akan hilang, amalnya akan hilang, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Gimana nggak rugi ya? Dengan beramal soleh lama banget, sepanjang waktu berbuat baik,
Kalau jenengan kehilangan rukun iman, maka hilang semua itu nggak ada manfaatnya. Habaan mansuro, dijadikan debu-debu berterbangan. Kemudian jenengan lihat Quran surah Yasin ayat ke-12. Siapa yang hafal? Hafal kabeh? Surat Yasin ayat 12 gimana bunyinya? Nek ora diurut lali ya. Nek urutan insyaallah apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Di mana itu kitab induknya? Kitab induknya di mana? Di Lauh Mahfuz. Kemudian Quran surah Al-Qamar ayat ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Qadar itu kadar, Bapak Ibu. Ada kadarnya. Sesuai dengan ukurannya. Orang sakit itu ada kadar sembuhnya. Orang sakit diberi waktu misalnya 3 hari, nanti ada kadarnya, ada qadarnya di mana dia sembuh dengan cara kedok dan sebagainya. Ada kadarnya, ternyata dia dengan sakit itu dia meninggal. Jadi Allah sudah tentukan semuanya dengan ilmunya. Makanya sekali lagi tahap-tahapnya diikuti. Ya, jangan nggak langsung mudeng, nggak apa-apa ini. Nggak apa, bertahap, ya bertahap. Harus hati-hati memang ini, belajar tentang ini, harus hati-hati banget nih. Karena nanti ada banyak aliran terkait dengan qadar dan qadar ini. Subhanallah. Bukan orang bodoh-bodoh maksudnya, ilmu-ilmu besar. Apa ulama-ulama besar itu bisa keliru nih dalam hal seperti ini, subhanallah. Nah, sekarang lihat rangkaian tahapan iman kepada takdir. Jadi tadi itu ayat-ayat terkait dengan keimanan kita kepada takdir. Sekarang rangkaian tahapan iman kepada takdir. Saya bacakan lambat-lambat ya. Ada beberapa rangkaian tahapan dalam beriman kepada takdir. Itu yang saya katakan tadi, jenengan jangan lompat. Ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran jenengan, udah diikuti dulu aja. Secara umum ya, terbagi menjadi 4 tahapan. Secara umum terbagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan tentang ilmu, yaitu Allah Azza wa Jal telah mengilmui segalanya sebelum mencipta. Tahap pertama, jenengan harus tahu betul bahwa Allah itu telah mengilmui sebelum menciptakan. Jadi Allah itu tahu apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi dari awal sampai akhir. Allah mengilmuinya. Wah, ini kalau kita tahu ini tuh sebenarnya hidup tenteram sebenarnya. Sebenarnya kita itu hanya jalani takdir aja. Ada orang bertanya, kehendak kita di mana? Nanti ada bagian di mana Allah meletakkan kita punya kehendak. Misalnya kita mau berangkat sholat atau tidak, kan kita punya pilihan tuh. Itu di situ kita punya kehendak. Tapi bahwa kita akan berkehendak milih berangkat ke masjid, Allah tuh tahu. Paham Bapak Ibu? Kita tuh punya kehendak, diberi oleh Allah kesempatan. Jenengan boleh saja tahajud atau tidak tahajud. Kemudian jenengan memilih tahajud. Jenengan memilih tahajud tuh Allah juga sudah tahu bahwa jenengan bakal pilih tahajud. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Maka takdir itu dirahasiakan. Teneh nek ora dirahasiakan jenengan sakarepe dhewe. Pak Tovan jenengan penduduk surga, hore, wah dolanan wae lah. Wong yo akhirnya surga, dengan masalah. Kita tidak diberitahukan. Tapi Allah mengilmui semuanya. Dari awal sampai akhir Allah tahu semuanya. Apa yang telah terjadi di jenengan, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, Allah sudah mengilmuinya.
Takdir secara sederhana bisa dikatakan dengan perencanaan. Ini bahasa sederhana supaya mudah kita memahami. Sebagai gambaran sederhana, seorang arsitek atau apa lebih tepatnya yang bikin RAB itu siapa, Pak Tandang? Yang bikin RAB itu teknik sipil apa teknik arsitek? Bareng-bareng? Ya, dua-duanya. Jadi seorang arsitek yang hendak membuat sebuah rumah, maka ia harus membuat perencanaan sebelum membangunnya, enggak? Kecuali tukang biasa yang bukan arsitek, gambarnya yang melaku jadi kayak berantakan gitu. Karu-karuan tadi ini. Jadi sebelum membangun, perencanaan tersebut seperti rencana RAB atau rencana anggaran belanja. Kemudian gambar bangunan, ukuran bangunan, kapan pengerjaannya, kapan selesainya, dan seterusnya. Bedanya kalau kita yang merencanakan iso meleset. RAB ini 1 miliar jebul bablas dari 1,5 miliar. Harapnya untung malah buntung. Ada salah satu jamaah borong YIA, tahu nggih? Lantai 2-nya itu interiornya dia semua itu jamaah itu. Ustadz, saya itu borong 20 M. Setelah selesai minus 15 juta. Untung 15 juta. Kayak dibayarin 6 sasi lagi. Subhanallah, itu perencanaan kita manusia. Sedangkan perencanaan Allah dengan ilmunya semuanya pasti pas. Nggak ada yang meleset sedikit pun. Masya Allah. Makanya kalau jenengan lihat tentang antara dunia dan surga, itu beda di tabiatnya. Tabiatnya surga itu selalu nikmat, indah, tanpa harus usaha. Tapi tabiatnya dunia itu fatashqa, dia harus dalam kondisi payah, penderitaan. Gini apa nggih? Atau jangan lihat di dalam Quran surah Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku ciptakan manusia di dalam kondisi payah. Bapak Ibu. Tadi dengan kata-kata fatashqa itu kan kalimat peringatan dari Allah untuk Adam. Adam, kamu tuh punya musuh nih di surga. Namanya iblis. Jangan turuti dia ya. Ternyata diturutin. Ingat loh, kalau kamu menurutin dia, maka kamu fatashqa, kamu akan merasakan penderitaan. Maka kalau jangan di dunia berharap nggak ada kesusahan, ngimpi di siang bolong Bapak Ibu. Memang dunia diciptakan dengan penderitaan. Nih guyon, tapi tenanan. Mohon maaf nih. Ini udah nikah semua kan? Iya nggak? Ada yang pemuda-pemuda. Mohon maaf. Bahkan sampai kenikmatan yang dikatakan kenikmatan ranjang itu, saja butuh usaha dhisik. Gini apa nggih? Fijarnya sing nikmat sing goleki akeh ben kuwi. Kan gelem tuku-tuku. Nek meneng wae ya ora nikmat, ya enggak? Ya Bapak-bapak. Ini menunjukkan bahwa fatashqa, bahwa yang namanya dunia itu memang penderitaan Bapak Ibu. Nggih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Makanya anaknya Imam Ahmad bertanya, "Ya wahai ayahku, kapan kita istirahat? Kapan kita nikmat?" Ketika kakimu sudah diletakkan di surga. Dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima kuntum ta'malun. Ya Ibu nggih. Jadi kalau jangan berharap ning dunia kok nyaman, orang masalah Allah ngapusi. Wisugi anake pecicilan. Usaha lancar, mantune pecicilan. Baik, Masya Allah, ini orang punya lembaga besar. Muridnya ribuan. Oleh sodakoh itu kayak mau banjir sodakohnya itu. Orang yang berada di sekitarnya itu betul-betul merasakan nikmatnya